Di kolam tanah tuh banyak sekali keuntungan. Dalam setiap usaha yang dilakukan, pastinya menginginkan keuntungan yang sangat luar biasa. Namun hal itu harus seiring antara usaha dan juga hasil. Di era pandemi saat ini, banyak para pegawai ataupun karyawan yang mencoba hal baru untuk terjun ke dunia bisnis. Salah satunya yaitu bisnis budidaya ikan wader. Berikut panduan mudah cara budidaya ikan wader bagi pemula. Number 9. Salah satu ikan air tawar yang memiliki banyak penggemar yaitu ikan wader. Tidak sedikit orang yang mengkonsumsi ikan tersebut, dikarenakan ikan ini memiliki rasa yang lezat dan kandungan nutrisi yang cukup tinggi dibandingkan ikan tawar lainnya. Bisnis budidaya ikan wader mulai populer di kalangan masyarakat lantaran permintaan dari para konsumen yang semakin meningkat. Hal ini menjadi angin positif bagi para petani ikan, karena tidak hanya ikan siap panen saja yang dijadikan komoditas bisnis, tapi ternyata bibitnya juga berpotensi untung menghasilkan pundi rupiah yang sangat menjanjikan. Ikan wader secara rasa tentunya tidak kalah dengan ikan lele, mujair, dan bandeng. Dengan perawatan yang sederhana, dapat dimungkinkan ikan wader selalu terbilang sukses dalam budidayanya. Sebelum kalian memutuskan untuk terjun dalam bisnis budidaya ikan wader, sebaiknya perhatikan terlebih dahulu masalah lokasi yang akan digunakan untuk tempat atau kolam ikan tersebut. Dari beberapa penelitian yang kita ketahui, untuk budidaya ikan wader bisa menggunakan berbagai macam media, antara lain kolam tanah, kolam semen, dan akuarium. Nah, di sini kita akan bahas mengenai budidaya ikan wader menggunakan kolam tanah. Kolam tanah memang menjadi pilihan yang baik untuk bisnis yang satu ini. Kalian cukup memperhatikan dalam panduan pembuatan kolam, dari menggali, mengeringkan, menyiapkan plankton, sampai pengairan. Kelebihan kolam tanah ini yaitu terbilang hemat biaya dan sangat mudah dalam pembuatannya. Tanah liat yang menjadi bahan dasar kolam bisa menumbuhkan jasad renik, plankton, dan sejenisnya yang menghasilkan makanan gratis untuk ikan wader. Untuk ukuran kolam yang kalian buat, harus menyesuaikan dengan jumlah ikan wader yang akan dibudidaya ya guys. Jangan sampai kolam lebar tapi ikannya hanya sedikit. Hihihi. Dalam hal ini yang perlu kalian ingat yaitu pemberian lubang sirkulasi di bagian pojok bawah. Dibuat agak miring agar gampang saat membersihkan air kolam ya. Perhatikan teknis dalam proses pembuatan kolam untuk ikan wader. Number 8. Sumber air. Dalam hal ini kita harus memperhatikan terlebih dahulu sumber air yang ada di sekitar kolam itu. Agar lebih bagus, kita sebaiknya menggunakan air sungai untuk kolam karena mengandung mikroba yang sangat baik untuk konsumsi ikan wader. Number 7. Ketinggian kolam. Ketinggian lokasi juga sangat berkesinambungan khusus dalam suhu kolam nantinya. Budidaya kolam terpal ini akan berjalan dengan baik jika memiliki ketinggian air yang tepat, yakni sekitar 0 sampai 500 meter di atas permukaan air laut. Tidak hanya itu, ukuran kolam juga berpengaruh dalam usaha ini. Untuk benih ikan wader, biasanya tinggi kolam sekitar 60 cm. Namun untuk pembesaran ikan, kita harus menggunakan kolam dengan ketinggian 100 sampai 150 cm.
Number 6. Kerangka kolam dan dasar tanah. Dalam proses peletakan kolam di dasar tanah, kalian harus mencari area datar atau didatarkan melalui pengukuran. Setelah proses pengukuran selesai, kalian cukup membuat dasar kolam. Buatlah dasar kolam berbentuk segi 4 ya sahabat. Number 5. Penanganan air limbah. Budidaya ikan ini harus memperhatikan air limbah juga ya guys. Jika kita menggunakan kolam tanah ini di tempat yang padat penduduk, maka kita perhatikan air limbah dari kolam tersebut agar tidak mengganggu warga sekitarnya. Solusinya yaitu dengan membuat saluran pembuangan permanen dengan menggabungkan pipa kolam dengan sungai di sekitarnya. Number 4. Persiapan air. Pengisian air kolam tidak dilakukan sembarangan ya sahabat. Agar hasil panen memuaskan, sahabat juga harus mengukur kedalaman dan pH dalam air. Untuk ikan wader, kedalaman biasanya berkisar 100-150 cm dengan pH 7 atau 8. Air yang digunakan dalam kolam harus benar-benar bersih dan jernih atau bebas dari patogen. Sebelum diisi air, sebaiknya kolam dikeringkan terlebih dahulu sebelum lanjut ke langkah penebaran bibit ikan. Pertama-tama, tebarkan 50 kg GDM Sami granule bioorganik pada 1 hektar lahan di hari ke-10 sebelum ditebarkannya ikan. Lanjutkan dengan mengisi kolam dengan air dengan ketinggian 30 cm. Jangan lupa untuk melarutkan 5 kg GDM Black Boss dengan air dan masukkan ke dalam kolam yang sudah terisi air tadi. Hal ini berfungsi untuk menumbuhkan pakan alami atau plankton yang bisa dikonsumsi oleh ikan wader. Number 3. Pemilihan bibit ikan wader. Bibit ikan wader yang bagus yaitu bibit yang sudah dipindahkan ke tambang. Bibit ikan akan cepat tumbuh besar dengan umur yang relatif lebih pendek karena bibit yang bagus adalah bibit yang memiliki usia panen cepat hingga para petani yang budidaya ikan ini bisa menghemat pakan. Apalagi pakan ikan saat ini tidaklah murah, sehingga menghemat pakan juga turut membantu para petani untuk hemat modal. Namun, untuk bibit ikan wader yang kurang bagus, hal ini membutuhkan waktu yang terbilang lebih lama dibanding bibit yang berkualitas. Secara logika, kejadian seperti ini yang mengakibatkan operasional meningkat. Number 2. Menghasilkan bibit ikan wader yang berkualitas. Bibit ikan wader menghasilkan bibit yang berkualitas adalah frekuensi pemberian pakannya. Sebaiknya kalian harus memberikan pakan yang rutin dan konsisten pada ikan. Bisa saja kalian memberi pakan 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan malam hari. Hindari pemberian pakan pada siang hari karena pada saat tersebut kondisi ikan sedang membutuhkan ruang untuk istirahat. Number 1. Harga ikan wader di pasaran. Pada umumnya, ikan wader ini secara menyeluruh tersebar di Indonesia, yaitu di kawasan daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Lombok, dan juga Bali. Tidak hanya itu saja, di kawasan Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam juga bisa ditemukan jenis ikan air tawar yang satu ini. Memang pada dasarnya ikan ini banyak memiliki keistimewaan, mulai dari cara pembibitannya yang tidak ruwet untuk kalangan pemula, dan juga
Harga bibitnya tidaklah mahal. Untuk ikan wader sendiri saat ini banyak dijual dengan harga Rp25.000 per kilonya. Namun jika kalian membelinya di salah satu tempat budidaya, mungkin saja bisa lebih murah ya guys. Jadi semua itu tergantung pada lokasi kalian membeli saja. Nah, hal yang perlu diperhatikan saat membeli ikan wader ini yaitu kesehatannya. Meski ikan ini termasuk jenis ikan kecil, namun siapa yang menyangka jika di setiap warung makan pastinya menyediakan menu ini. Lantaran orang banyak yang menyukainya. Mulai dari digoreng biasa, goreng crispy, dijadikan asam manis, kuah, dan masih banyak lagi macamnya. See you, bye-bye!